Silakan buka kameranya Bapak Ibu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi ini kita kembali dalam Rukol 2 ya Bapak Ibu ya. Rukol 2 dari modul 2.3 ya. Rukol 2 modul 2.3. Bagaimana kabar kalian? Astungkara baik. Baik Ibu. Sehat. Masih tetap semangat kan? Pagi-pagi. Masih tetap semangat? Semangat. Buat hari raya ya. Semangat, Bu. Jadi harus tetap semangat, itulah ciri khas guru penggerak, harus tetap semangat dan selalu bergerak dengan skala prioritas ya. Jadi diatur-atur kegiatannya supaya bisa seiring sejalan dengan kegiatan keluarga dan kegiatan kedinasan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen dulu. Ya. Seperti yang telah saya utarakan tadi bahwa hari ini kita akan bertemu kembali dalam ruang kolaborasi modul 2.3 masih coaching untuk supervisi akademik ya Bapak Ibu ya. Itu sesi 2 praktik 2 JP saja 45 menit Bapak Ibu. Jadi 2 kali 45 menit Bapak Ibu kita akan lamanya bertemu selama 90 menit ke depan ya. Sekarang pukul 8, nanti kita akan berakhir minimal pukul 9.30 ya. Oke, Ibu akan informasikan identitas modul kita pada sesi 2 ini. Yang pertama yaitu paket modulnya masih paket modul 2 yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian modulnya modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik, sesi pembelajaran ruang kolaborasi sesi 2 ya. Jumlah jam pembelajarannya 2 kali 45 menit bersama saya fasilitator Bapak Ibu Niwayandarti. Berikutnya kompetensi lulusan yang dituju. Yang pertama, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Yang berikutnya, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat ketercapaian murid. Selanjutnya, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri, guru, dan rekan sejawat. Kemudian capaian umum modul yang pertama memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Berikutnya, menerapkan praktik komunikasi, memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Selanjutnya, yang terakhir, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Berikutnya, capaian khusus modul. Yang pertama, menjelaskan konsep coaching secara umum. Yang kedua, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Yang ketiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Yang berikutnya menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Selanjutnya yang keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademis. Selanjutnya yang ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Yang kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Lalu berikutnya, mempraktekkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu coaching present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Yang ke-10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Selanjutnya yang ke-11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dari coaching. Yang terakhir, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Ini yang Bapak Ibu akan sasar hari ini. Kita agendanya adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, aktivitas sesi ruang kolaborasi sesi 2. Kemudian review aktivitas pembelajaran dan terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, berdasarkan
agenda tersebut, inilah skenario pembelajaran kita pagi ini. Pada sesi pembukaan, Bapak Ibu akan diisi dengan penyambutan, kemudian penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar, lalu penjelasan instruksi coaching. Pada sesi diskusi kelompok, Bapak Ibu akan melakukan praktik coaching selama 30 menit di roomnya masing-masing. Kemudian pengisian lembar refleksi diri coaching selama 10 menit. Jadi Bapak Ibu di roomnya masing-masing itu selama 40 menit. 30 menit melakukan praktek coaching orang pertama dan orang kedua. Jadi orang pertama itu 15 menit, orang kedua 15 menit. 10 menit dipakai untuk mengisi lembar refleksi coaching dari kedua orang. Kemudian berikutnya adalah penyampaian hasil refleksi diri coaching itu di main room selama 20 menit. Ya, nanti diwakili oleh masing-masing. Sehingga waktunya tidak molor seperti kemarin ya. Berikutnya penutup penguatan praktek coaching selama 10 menit dari PP dari fasilitator juga. Berikutnya mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, dan yang terakhir adalah penutupan dan foto bersama. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama, semoga latihan coaching hari ini berlangsung dengan lancar. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan ice breaking Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan sambung kalimatnya yang terkait dengan istilah-istilah yang ada di dalam modul 2.3. Ibu awali dengan kalimat sebagai berikut. Dalam coaching, coach harus hadir sepenuh hati. Silakan disambungkan Bapak Ibu. Bu Sriwidya. Hadir sepenuh hati adalah salah satu kompetensi inti dari coaching. Oke, boleh. Tidak harus nyambung ya. Yang penting udah kalimat yang berkaitan dengan coaching. Bagus. Bu Eka. Dalam kompetensi inti coaching, selain kehadiran penuh, coach juga harus mendengarkan secara aktif. Boleh, bagus. Ayu Cynthia. Dengan mendengarkan secara aktif, kita akan mengetahui permasalahan yang dihadapi coach. Oke, Bu Sri Wuliani. Sebagai coach, kita harus mendengarkan sepenuh hati agar memberikan solusi dari permasalahan si coach. Oke, Pak Gede. Pak Agus. Mas Semut, Pak Agus. Mas Semut. Maaf Ibu. Coach adalah partner dari coach untuk menyelesaikan sebuah solusi dari suatu masalah. Oke, mantap. Lagi Pak Mesima. Mas Semut, Mas. Oke. Masalah yang dihadapi coach dicarikan solusi oleh coach itu sendiri. Oke. Pak Ngurah. Masih mute Pak Ngurah. Masih mute. Oke. Coach dapat mengutarakan permasalahannya kepada coach sehingga coach dapat memberikan arahan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Arahan apa? Dari permasalahan yang dihadapi oleh pertanyaan pemandu ya. Arahan pemandu. Oke. Bu Arma Dewi. Baik, terima kasih. Sebagai coach, kita harus memiliki konsentrasi penuh dan fokus untuk bercakap, untuk melakukan teknik coaching, sehingga coach bisa dengan aktif atau berinteraksi dengan baik kepada kita. Terima kasih. Oke, mantap. Lagi satu, Pak Made. Baik, kita bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, terima kasih. Ternyata Ibu lupa share screen ya Bapak Ibu ya.
Mana itu? Ibu lupa share screen ya tadi ya? Oke, Bapak Ibu. Iya, Ibu, tadi sudah diisi. Oke, tidak apa-apa. Ini Bapak Ibu sudah lihat gininya Ibu nggak, PPT-nya nggak? Sampun, Ibu, Oke. sudah jelas. Bapak Ibu, inilah skenario pembelajarannya. Bapak Ibu silahkan dilihat, coba flashback lagi praktek coachingnya selama 30 menit, kemudian pengisian lembar diri coachingnya sudah 10 menit ya. Nah, kita sudah ice breaking. Lalu dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran. CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP-nya. Itu tujuan kita hari ini Bapak Ibu. Yang pertama praktik coaching lalu melakukan refleksi. 30 menit praktik coaching, 10 menit refleksi ya. Nah, kesepakatan belajarnya seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang berikutnya, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Selanjutnya, berpendapat setelah dipersilakan. Yang berikutnya, berpartisipasi penuh. Dan terakhir adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ya, semoga Bapak Ibu gembira dan semangat selalu. Oke, Bapak Ibu, kita akan melakukan review pembelajaran. Namun review pembelajarannya dilakukan oleh fasilitator. Ya. Jadi dalam review pembelajaran hari ini, Ibu akan melihat pembelajaran yang kemarin, latihan coaching yang kemarin ya. Jadi dari pendapat Bapak Ibu, dari review juga Bapak Ibu kemarin, dari Ibu PP juga. Yang pertama, coach harus mendengar aktif ditandai dengan anggukan atau reaksi lainnya. Bisa kata oh ya, lalu dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian sebelum melakukan percakapan, Bapak Ibu sebaiknya sudah membuat draft pertanyaan supaya tidak lupa bagaimana kata-kata kunci dari bahwa itu adalah tujuan, bahwa itu adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach, kemudian bahwa itu adalah sudah mengarah ke rencana aksi, bahwa itu sudah merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh coach. Kemudian sebaiknya seorang coach itu bisa memparafrase atau merangkum dengan kata-kata yang tidak begitu banyak. Jangan seluruhnya supaya tidak terkesan mengulang. Memang mengulang, tetapi sedikit saja ada kata-kata kuncinya. Berikutnya, coach menahan diri agar tidak menggurui. Kemarin saya berusaha mendengar gitu ya, tapi memberitahu tanpa bermaksud menggurui gitu ya. Jadi ini di sini coach itu lebih banyak mendengar gitu dan mengarahkan dengan kalimat-kalimat dengan pertanyaan berbobot gitu ya. Pengarahannya itu aja, bukan mengarahkan dalam arti memberitahu gitu. Berikutnya tampilan coach lebih enjoy dan hangat, ya itu supaya tidak terkesan formal gitu ya. Berikutnya coach mampu membangkitkan atau memfasilitasi coach menemukan masalahnya sendiri. Karena dalam coaching ini yang menemukan masalah adalah coach sendiri. Jadi gimana caranya coach itu membangkitkan atau memfasilitasi seperti itu. Oke Bapak Ibu. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke instruksi coaching. Ya, sebelum Bapak Ibu melakukan aktivitas ruang kolaborasi ini, praktik coachingnya, Ibu akan beritahukan tentang instruksi praktik coaching yang harus Bapak Ibu lakukan di roomnya masing-masing. Sebagai berikut Bapak Ibu. Pertama, praktek coaching dilakukan dengan model Tirta yang sudah Bapak Ibu pelajari. Tirta itu, T-nya itu tujuan, I-nya itu identifikasi, R-nya itu adalah rencana aksi, TA itu adalah tanggung jawab. Bapak Ibu sudah memahami itu dan sudah berlatih kemarin. Silakan itu diterapkan pada saat sebentar lagi melakukan perekaman. Yang kedua, praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Ibu sudah membaginya menjadi 5 kelompok dengan 1 kelompok yaitu terdiri dari 2 CGP. Ada CGP 1 dan CGP 2. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Saat CGP 1 sebagai coach, berarti CGP 2 menjadi coachee. Demikian sebaliknya. Kemudian yang keempat, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari
Baik Bapak Ibu sebagai seorang guru maupun sebagai pribadi, dan topiknya sangat sederhana, nggak usah rumit-rumit Bapak Ibu ya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa, ini kan tahap latihan gitu ya Bapak Ibu ya, bisa terselesaikan dalam waktu 15 menit. Berikutnya, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Maksimal 15 menit ya Bapak Ibu ya. Jadi karena 2 CGP berarti maksimal 30 menit. Praktik coaching dilaksanakan di breakout room yang sudah Ibu sematkan di LMS-nya. Silakan masuk melalui LMS-nya. Ibu nanti akan setujui di room-nya masing-masing. Salah satu CGP peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Kemarin kita sudah sepakati untuk kelompok 2 sampai kelompok 5 siapa akan menjadi co-hostnya, nanti akan Ibu add untuk co-hostnya. Kemudian nanti setelah selesai perekaman, hasil rekamannya diunggah di LMS. Ya Bapak Ibu bisa lihat nanti di mana mengunggahnya, yaitu pada tugas 2.3 A5.3, yaitu unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Ya, silakan Bapak Ibu sudah biasa seperti itu. Jadi Bapak Ibu di room-nya masing-masing ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan perekaman selama maksimal 30 menit, kemudian kegiatan refleksi selama 10 menit. Sebentar, jam berapa Bapak Ibu mulai, Ibu hitung selama 40 menit, jadi harus kembali ke main room. Kecuali kelompok 1 melakukan perekaman di main room ini. Karena unggahan rekamannya itu berupa hasil rekaman melakukan praktek coaching dan 10 menit melakukan refleksi, maka untuk kelompok 1 nanti rekamannya ini akan Ibu kasih linknya, lalu silahkan di-cut mana yang untuk tugasnya. Seperti itu untuk kelompok 1 ya. Kemudian nanti setelah 40 menit Bapak Ibu kembali ke main room ini. Nah, itu saja. Sekarang Ibu infokan tentang anggota kelompoknya. Bapak Ibu, anggota kelompoknya masih tetap seperti yang kemarin pada saat latihan, yaitu kelompok 1, Ibu Ayu Sintia dan Putu Eka Krisnayani. Jadi tetap di main room ini. Kelompok 2, Pak Igede Agus Sugiyarte dan Niputu Sri Jayanti Warmadewi. Kelompok 3, Ibu Niputu Sri Widyaningsih dan Ibu Niluh Sri Yuliani. Kelompok 4, I Gusti Ngurah Adi Wiratama dan Komang Suatana Putra. Dan kelompok 5, Ibu Ida Ayu Himadara dan Bapak Made Adiasa. Oke, itu pembagian kelompoknya masih tetap sama. Nah, ini Ibu infokan dulu tentang refleksi dari latihan coaching. Bapak Ibu hari ini adalah sudah berlatih coaching yang plus melakukan perekaman. Pertanyaannya masih sama dengan yang kemarin. Jadi nomor 1 sampai 4 silahkan jawab di sini. Kemudian tulis umpan balik dari coachingnya di bawahnya ditulis. Nah, lembar refleksi diri latihan coaching diisi CGP setelah menyelesaikan latihan coaching di breakout room. Lembar ini Bapak Ibu kerjakan selama 10 menit berdua. Lalu pengisian lembar refleksi diri dilakukan di board disampaikan. Nanti setelah 10 menit Bapak Ibu silahkan kembali ke board. Ibu akan chat di room-nya masing-masing, di board-nya, bahwa Bapak Ibu harus segera kembali ke main room ini. Seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, Ibu memberitahukan dulu tentang rubrik dari yang latihan yang Bapak Ibu lakukan pagi ini. Pertama, mendengar aktif. Silakan Bapak Ibu, ini sama persis seperti LMS-nya. Bapak Ibu bisa cermati LMS-nya kembali ya. Pertama, mendengar aktif. Oke. Kemudian pertanyaannya berbobot. Ketiga, memberdayakan coachee. Dan yang terakhir adalah ketepatan waktu pengumpulan tugas. Jadi hari ini Bapak Ibu 3 dulu. Nanti pengumpulan tugasnya kan tergantung nanti ya. Jadi ini adalah kompetensi inti coachingnya. Bapak Ibu masih ingat kan mendengar aktif, ada ya, boleh. Anggukan kepala juga boleh, dan seperti itu. Berikutnya pertanyaan berbobot sama sekali tidak menggunakan. Nah ini seperti ini, silakan dibaca Bapak. Kemudian memberdayakan coaching. Oke, silakan
hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Bapak Ibu, saya stop sharing dulu. Oke. Sebelum melakukan praktik coaching, apakah Bapak Ibu ada yang bertanya? Apakah? Oke, Pak Ngurah silakan. Pak Ngurah enggak bertanya ya? Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Silakan raise hand kalau ada yang bertanya. Kalau tidak, kita langsung saja melakukan perekaman. Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu sudah jam 8.21, tambah 40 menit, berarti jam 9 lebih 1 menit, Bapak Ibu sudah kembali ke main room. Jam 9 lebih 1 menit. Oke? Gimana Bapak Ibu, siap? Ya, kalau sudah siap silakan. Ini ruangnya kelompok 1, silakan kelompok 1 melakukan perekaman, menggunakan room ini untuk melakukan percakapan 10 menit untuk melakukan refleksi. Untuk kelompok 2 sampai kelompok 5, wajah Ibu tidak akan kelihatan karena kalian akan Ibu add saja menjadi co-host. Untuk kelompok 1, Ibu juga akan menutup kamera dan menutup mic supaya tidak terlihat tidak terganggu gitu. Jadi ngapain itu fasilitatornya dengok-dengok supaya enggak gitu ya. Nanti Ibu akan chat saja Bapak Ibu harus kembali jam berapa. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan kembali. Sudah 22, berarti jam 9.02 sudah di sini ya. Oke, Bapak Ibu, untuk kelompok 1, gunakan ini sebebas-bebasnya mengekspresikan diri. Apabila nanti temannya dari kelompok 2 sampai kelompok 5 belum datang atau bagaimana, silakan didiskusikan kembali. Tapi Ibu akan tetap memantau di kelompok 1 maupun berselancar kelompok 2 sampai kelompok 5, namun wajah Ibu tidak ada yang kelihatan. Ya, oke? Terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 5 Ibu usir dulu, silakan ke rumahnya masing-masing. Masuk melalui LMS ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ingat jam 9.02 sudah kembali. Miss Hana dan Ibu Ari tutup kamera dan boleh tetap di sini tapi tutup kamera. Oke, silakan kelompok 1 itu lewat 23 berarti jam 9.03 sudah kembali. Ibu tutup. Silakan melakukan aktivitas. Baik, selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Ayu. Sekarang kita akan melakukan percakapan coaching ya. Dari saya duluan. Baik, silahkan Bu Ayu. Bu Ayu yang terlebih dahulu menjadi coach. Saya menjadi coachnya ya. Ya, baik Bu Eka. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Ayu. Bagaimana kabar Bu Eka hari ini? Ya, Astungkara selalu baik. Ya, Astungkara sehat selalu ya Bu ya. Ibu, hari ini ada yang Ibu ingin bicarakan? Iya, ada sedikit hal yang saya ingin bicarakan dengan Bu Ayu. Saya memiliki masalah di sekolah, terutama di kelas saya mengajar. Masalah apa yang Ibu alami di sekolah Ibu? Ini masalahnya cukup sering sebenarnya terjadi, mungkin ya di sekolah lain, tapi ini cukup baru untuk saya seperti itu Bu Ayu. Jadi kan sebenarnya dulu pengalaman saya sebagai guru itu saya mengajar di fase A dan fase B. Jadi masih di kelas 1, 2, 3, dan 4. Jadi di tahun ini saya dipercayakan oleh kepala sekolah untuk bertugas menjadi guru kelas di fase C, yaitu di kelas 5, seperti itu. Ternyata perasaannya itu berbeda sekali Bu Ayu. Jadi kalau di kelas 1 sampai di kelas 4, mungkin permasalahannya cepat selesai dan bisa diselesaikan dengan murid saja, seperti itu. Ternyata di fase C itu ada beberapa anak yang memang sudah mulai masuk pubertas.
Jadi ada rasa keingintahuan yang lebih besar seperti itu. Jadi kejadiannya itu pada saat ekstrakurikuler Ya. ada 2 orang anak yang membolos seperti itu Bu Ayu. Jadi ada ekstra pramuka di sekolah. Ya. Anak tersebut membolos. Ada 2 orang. Jadi orang pertama Ya. itu bilangnya bajunya robek. Tetapi ternyata setelah saya cek kembali, sebenarnya awalnya dia bilang ingin ikut ekstra, tapi pada saat saya cek kembali, pada saat ekstra, dia ternyata tidak ada di barisan, seperti itu. Kemudian Ya. untuk orang kedua, awalnya bilang ikut, ternyata berdasarkan laporan teman-temannya, dia keluar sekolah. Ternyata bertemu dengan anak laki-laki dari sekolah lain, seperti itu Bu Ayu. Iya, berarti Bu Eka dari yang saya tangkap dari pembicaraan Bu Eka bahwa di sini sebelumnya Bu Eka mengajar di fase A dan fase B, seperti itu Bu Nge. Iya. Iya, kemudian sekarang Ibu ditugaskan pada fase C. Ya, Iya, kemudian Bu Ayu. Ibu mengalami permasalahan menemukan anak didik Ibu yang melakukan tindakan bolos seperti itu yang tadi Ibu sampaikan ya. Kemudian itu ada yang tadi bajunya robek, kemudian saya juga tadi mendengarkan bahwa ada yang ingin bertemu dengan teman lainnya, seperti itu, mungkin di usia yang lebih dewasa, seperti itu Bu Eka nggih. Itu niki anak Ibu yang melakukan tindakan seperti niki perempuan tapi laki-laki Bu? Perempuan, dua-duanya perempuan Bu Ayu. Keduanya perempuan, berarti masih dalam mengalami masa pubertas seperti itu Bu ya? Iya betul Bu Ayu. Iya, Bu Eka, dari percakapan kita yang singkat ini, apa yang Bu Eka harapkan? Sebenarnya saya mengharapkan anak-anak di sekolah bisa jujur kepada gurunya sendiri seperti itu dan tidak membolos ekstra, apalagi alasannya seperti yang dilakukan oleh kedua anak tersebut seperti itu. Jika memang alasannya sakit atau udah upacara seperti itu saya maklumi, hanya saja ini sepertinya orang tuanya pun tidak tahu bahwa anak tersebut membolos, seperti itu Bu Ayu. Berarti dari sini yang saya tangkap sebenarnya murid-murid yang Bu Eka alami itu melakukan tindakan tersebut itu kena apa ya? Kalau dari seginya menurutnya Bu Eka melakukan pembolosan itu? Sepertinya satu, karena dia merasa lelah ya. Apalagi kan jam pelajaran atau intrakurikuler di sekolah itu sampai jam 12.30 biasanya Bu Ayu. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan ekstra. Ekstra pramuka ini diwajibkan untuk seluruh murid. Jadi dimulai dari pukul 1 sampai jam 3 Bu Ayu, seperti itu. Sepertinya mereka kelelahan ya, atau memang mereka mulai tertarik dengan hal-hal di luar seperti itu. Akan ada yang bertemu dengan temannya ya di luar sekolah seperti itu. Jadi karena pubertasnya dia ingin mencoba hal-hal baru itu Bu Ayu. Iya, berarti muridnya Ibu di sini ingin mencoba hal-hal baru Bu ya, karena di masa dia mengalami pubertas seperti itu. Nah, Ibu Eka, menurut Ibu Eka ini idealnya murid yang Ibu Eka harapkan seperti apa? Idealnya yang saya harapkan itu anak-anak berlaku atau berperilaku sesuai dengan kesepakatan belajar yang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama seperti itu. Jadi ada komunikasi yang baik antar guru dan murid.
Berarti sesuai keyakinan kelas nih Bu nih. Dan juga saling menghargai seperti itu dengan teman maupun dengan guru. Seperti itu ya Bu Eka. Ya. Betul Bu Ayu. Nggih, Bu Eka, dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Eka sekarang berada di skala nomor berapa? Sepertinya saya ada di skala 6 kali Bu ya. Skala 6 nggih. Kalau di skala 6 untuk mencapai skala 10, itu kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai di skala 10 itu? Sebenarnya kan saya berperan atau tugasnya itu sebagai guru kelas. Tentunya saya akan lebih mudah untuk melakukan koordinasi dengan murid-murid yang ada di kelas, apalagi murid-murid yang memiliki masalah tersebut. Jadi, kekuatan saya di sini yang pertama yaitu sebagai guru kelas. Kan lebih mudah untuk mengkoordinir atau berkoordinasi, berkomunikasi dengan mereka untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, saya sudah membuat keyakinan kelas, mohon maaf, keyakinan kelas. Jadi mungkin ke depannya saya mulai merevisi atau menanyakan kembali kepada murid tersebut tentang keyakinan kelas, seperti itu. Baik, Bu Eka, luar biasa Bu Eka ya. Bu Eka sudah mengetahui kekuatan yang Bu Eka miliki ya Bu Eka ya. Semangat Bu Eka ya untuk mengaplikasikan itu. Nah, kemudian Bu Eka, untuk rencana Bu Eka ke depan, bagaimana untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu hadapi? Sepertinya Bu Ayu, hal yang bisa saya lakukan sekarang itu tentunya melakukan diskusi ya dengan murid tersebut secara pribadi, seperti itu Bu Ayu. Secara pribadi, kemudian setelah berdiskusi dengan mereka, mengetahui alasan mereka melakukan seperti itu, kemudian barulah saya bicara dengan murid-murid di seluruh kelas 5 agar mereka mengingat kembali tentang keyakinan kelas, seperti itu. Barulah mungkin saya bisa nanti Bu Ayu ya berkomunikasi dengan orang tua. Bisa nih. Iya. Bu. Iya. Saya berkomunikasi dengan orang tua untuk mengkonfirmasi mengenai kejadian yang ada di sekolah, seperti itu tentang anak mereka. Berarti rencana Ibu sudah luar biasa Bu ya. Ibu pertama melakukan pendekatan dengan anak didik tersebut, kemudian melakukan komunikasi, kemudian juga mengingatkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Seperti itu Bu Eka ya. Iya, selanjutnya betul, juga Ibu juga merencanakan tadi saya tangkap untuk berkomunikasi dengan orang tua murid agar orang tua juga mengetahui perilaku anaknya sehingga di sana bisa menemukan titik terang dari permasalahan ini. Seperti itu ya Bu. Bu Eka, kira-kira dalam menjalankan rencana ini berapa lama jangka waktu yang diperlukan? Kebetulan ini kan masih anak-anak sekolahnya itu libur Bu ya, karena hari raya Galungan dan Kuningan. Sepertinya saya akan melaksanakan rencana saya tersebut setelah Kuningan. Jadi jangka waktunya mungkin dalam seminggu saya bisa menyelesaikan masalah ini Bu Ayu. Ibu perkirakan dalam jangka waktu seminggu Bu. Semoga berhasil Bu Eka Kemudian Bu Eka, siapa yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana aksi ini? Sepertinya saya akan meminta bantuan dengan rekan sejawat yang memang kan kelas 5 itu ada 2 ya Bu ya, di sekolah saya. Jadi ada 5A sama 5B saja. Jadi nanti saya akan meminta bantuan
guru kelas 5A untuk kita bersama-sama berkolaborasi untuk melaksanakan rencana ini. Karena kebetulan kemarin yang memiliki masalah itu 2 orang anak ini dari kelas 5A dan kelas 5B, Bu Ayu. Nggih, berarti Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu, nggih. Wah, luar biasa Bu Eka ya. Bu Eka sudah mengetahui sendiri apa yang harus Bu Eka lakukan. Ya, luar biasa Bu Eka. Ya, Bu Eka, untuk di rencana aksi ini, bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Rencana komitmen ke depannya. Ya, ke depannya saya akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana saya ini sehingga ke depannya anak-anak mulai ada perubahan, jadi kegiatan ekstra berjalan lancar, tidak ada anak-anak yang membolos dengan berbagai alasan mereka, dan saya tetap berkomitmen untuk dapat mendampingi anak-anak sehingga tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, seperti itu, Bu Ayu. Wow, bagus sekali Bu Eka ya, luar biasa komitmennya Ibu. Semoga nanti bisa diaplikasikan, terus bersemangat untuk anak didik kita, agar anak didik bisa berubah menjadi perubahan yang lebih baik lagi dari pelaku sebelumnya. Bu Eka, apakah ada lagi nih yang ingin dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu Ayu, jadi saya sekarang sudah lebih lega ya, karena sudah menemukan solusi berkat bimbingan Bu Ayu. Nggih, sama-sama Bu Eka, dan saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Eka telah memberi kepercayaan kepada saya, mau berbagi permasalahannya, sama-sama kita saling belajar di sini. Terima kasih juga Bu Eka, nggih. Nggih, terima kasih kembali Bu Ayu. Nggih, Bu Eka. Iya, Bu Eka. Nggih. Tahap 1 sudah kita selesaikan, Ibu. Nggih, lanjut sekarang nggih. Saya sebagai coach-nya, Ibu sebagai coach-nya. Baik. Halo, selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Bu Eka. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Setungkara baik Bu, sehat selalu. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat. Nggih, Bu. Bagaimana Bu Ayu, kita hari ini bertemu mau membicarakan apa ini? Iya ini Bu, Kira-kira Bu kebetulan Ayu saya ada sesuatu tidak yang mau dibicarakan dengan saya? Atau ada kejadian di sekolah? Ada apa di sekolah Bu Ayu? Bagaimana pekerjaannya, lancar? Ibu, saya sedikit mengalami kendala nih Bu. Saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada Ibu. Di sini saya mempunyai anak didik. Salah satu anak didik saya ini dalam mengerjakan tugas yang saya berikan itu jarang sekali mau mengerjakan tugas Ibu. Kalau itu pun jika mau mengerjakan tugas harus didampingi. Namun masalahnya di sini saya mengajar 28 murid Ibu nggih. Jika saya hanya fokus 1 murid saja, murid yang lain merasa tidak adil seperti itu Ibu. Saya sudah berusaha mencoba membagi waktu saya dengan baik seperti itu Ibu. Namun tetap saja murid ini tidak mau mengerjakan tugasnya, jarang sekali seperti itu Ibu. Apalagi jika ada tindak lanjut berupa PR yang saya berikan pada anak didik saya ini, dia juga jarang sekali mau mengumpulkan tugasnya. Jika saya tanya kenapa tidak membuat tugas, hanya terdiam saja Ibu. Kebetulan juga sifat anak didik saya ini dia pendiam Ibu. Dia sedikit sekali bicara aja. Pernah saya berapa kali saya jadikan dia ketua dalam kelompok agar dia mau berlatih untuk berbicara, namun hanya sedikit kata yang dia keluarkan, seperti itu Ibu. Dan saat dia di luar kelas pun, jam istirahat, anak didik saya ini juga dia diam, jarang untuk bergaul dengan teman sebayanya. Dia cenderung hanya bermain dengan anak atau teman yang dia sukai aja, seperti itu Ibu. Baik, jadi hari ini berarti kita mau membicarakan tentang masalah yang terjadi di kelas Ibu, di salah satu murid seperti itu nggih?
Nggih, Bu Muridnya itu Eka. memiliki masalah dalam belajar maupun sosialnya, seperti itu Bu Ayu ya? Iya, nggih. Kebetulan niki kan saya mengajari fase A ya di kelas 1. Di kelas Apalagi 1 dia ya. nggih, peralihan dari TK ke SD seperti itu Bu Eka. Iya. Kemudian dari skala 1 sampai 10 nih, sekarang di posisi Ibu. Nggih. Apa di mana posisi Ibu dalam mencapai tujuan Ibu ini? Jadi kan tadi Ibu ingin menyelesaikan masalah yang terjadi di salah satu murid kan? Nah, Iya. permasalahannya itu ada pada permasalahan pembelajaran maupun sosialnya seperti itu. Jadi dari skala 1 sampai 10 posisi Ibu dalam mencapai tujuan pemecahan masalah ini di posisi yang mana Bu Ayu? Menurut saya masih ada di posisi 6 Bu nggih, dari skala 10 itu Bu Eka. Seperti itu. Nggih. Harapannya Ibu ke depannya bagaimana Bu Ayu? Inginnya seperti apa ini yang terlihat dari murid tersebut? Harapan saya tentunya saya ingin anak didik saya ini dapat mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian apabila ada tugas yang saya berikan berupa tindak lanjut PR di rumah juga bisa mengumpulkan tugas dengan baik. Di sisi lain saya ingin anak didik saya ini dia aktif berbicara, berani untuk berbicara seperti itu Ibu, dan juga dengan teman sebayanya dia bisa beradaptasi dengan baik seperti Ibu, sehingga dia bisa terlihat sama-sama sama teman-temannya, tidak menyendiri seperti itu Ibu, tidak hanya fokus sama satu orang yang dia sukai saja, seperti itu Ibu. Baik, berarti yang saya tangkap di sini Bu Ayu harapannya itu satu anaknya jadi mandiri. Nggih, betul Ibu. Memiliki tanggung jawab. Iya Dan Ibu. 3 lebih percaya diri, seperti itu Bu Ayu ya? Iya Ibu, benar sekali Ibu. Nah, kemudian apa hambatan yang Bu Ayu, apakah Bu Ayu memiliki hambatan mungkin dalam mencapai harapan tersebut Bu Ayu? Ya, mungkin di sini kendala saya seperti ini Bu ya, karena anak ini yang pendiam seperti itu, jadinya jika saya memberikan pertanyaan, teman lain yang angkat tangan, dia cenderung jarang angkat tangan. Jadi kan saya fokus ke murid yang angkat tangan, seperti itu Bu hambatannya saya. Di sini saya mungkin memanajemen waktunya saya yang harus saya kuatkan kembali sehingga nanti saya juga bisa memberikan perhatian lebih juga kepada anak didik saya ini, seperti itu Ibu. Berarti tadi hambatannya itu karena memang pribadi muridnya pendiam, Iya, kemudian betul Bu sekali Ayu Ibu. ingin lebih bisa memanage waktu seperti itu pada saat pembelajaran. Iya. Oke. Betul Jadi sekali Bu Eka. sekarang ini apa kekuatan yang Ibu bisa lakukan sehingga hambatan itu bisa tertutupi atau bisa teratasi seperti itu Bu Ayu? Di sini kekuatan saya yang saya miliki tentunya saya sebagai seorang guru harus mempunyai kompetensi yang keterampilan guru yang harus semua saya kuasai seperti itu Ibu. Di sini saya tentunya akan selalu berusaha dengan baik untuk memberikan pendampingan yang terbaik untuk anak didik saya nanti. Untuk terutama yang anak yang pendiam ini bagaimana caranya agar dia supaya aktif kembali, kemudian mau bergaul dengan temannya. Tentu di sini saya akan sharing juga dengan rekan sejawat saya seperti itu Ibu, mendapatkan masukan dari teman saya yang sudah juga berpengalaman seperti itu. Kemudian di sini juga saya harus juga mengembangkan kompetensi saya sebagaimana yaitu profesional saya, pedagogik saya, seperti itu. Sehingga nanti saya bisa mengemas pembelajaran lebih baik lagi sehingga dia mendapatkan pendampingan lebih seperti itu. Iya, hebat sekali Bu Ayu ya. Jadi saya lihat di sini Bu Ayu sudah semangat untuk belajar dan terus memperbaiki diri ya Bu Ayu. Nggih, terima kasih Bu Eka. Jadi dari kedua hambatan itu atau kendala yang Ibu Ayu hadapi, apa rencana Ibu Ayu ke depannya?
Bu Ayu maunya seperti apa untuk ke depannya, Bu Ayu? Rencana saya ke depannya di sini tentu saya pertama ingin melakukan pendekatan lebih dalam lagi kepada anak didik saya itu Bu Eka. Saya ingin dia merasa nyaman dulu dengan gurunya sehingga nanti dia mau berbicara, mau menyampaikan pendapatnya, mengapa dia berperilaku seperti itu, Bu. Mungkin yang kedua setelah melakukan pendekatan, kemudian saya berkomunikasi lebih dalam juga dengan anak didik saya itu. Kemudian tentu di sini juga yang berperan penting juga adalah orang tua anak didik tersebut, Ibu. Ya, di sini tentunya saya akan berkomunikasi dengan orang tua tersebut untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini juga. Karena di sini juga saya mengetahui kan orang tuanya sibuk bekerja Bu nggih di pagi hari, jadi saya agak susah bertemu dengan orang tua anak didik tersebut. Karena keseringan karena rumahnya dekat sekolah, kadang dia jalan kaki, kadang dia juga teman atau bibinya yang menjemput karena dia ada sepupu juga seperti itu Ibu. Di sini mungkin saya lebih meminta orang tuanya meluangkan waktu sebentar saja untuk bisa berbincang dengan saya, untuk saya menyampaikan bagaimana perilaku anaknya di sekolah, bagaimana dia dalam proses pembelajaran, sehingga nanti orang tuanya juga bisa memberikan saya masukan terhadap perilakunya di rumah, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan dan mendapatkan suatu keputusan tepat dalam mengatasi anak didik saya tersebut. Seperti itu Ibu kiranya. Bagus, sudah hebat Bu Ayu. Jadi tadi saya tangkap rencananya ada 2 ya Bu Ayu ya. Nggih. Pertama itu pendekatan oleh Bu Ayu sendiri. Jadi Nggih, Bu supaya Eka. anak nyaman dulu ada di kelas kan seperti itu Bu Ayu ya. Iya, Bu Eka. Kemudian yang kedua pendekatan dengan orang tua. Ya memang butuh waktu untuk pendekatan dengan orang tua, apalagi orang tua banyak ada kesibukan ya Bu Ayu ya. Jadi kerjaan begitu. Iya. Kita juga sebagai guru juga harus paham itu kan Ibu ya, karena kita juga tidak boleh memaksakan juga orang tua juga bekerja kan untuk anaknya, tapi kita juga nanti biar bisa sama-sama mencarikan solusi bagaimana nanti meluangkan waktu sebentar saja untuk membicarakan tentang kondisi anaknya, seperti Iya, itu. betul. Kemudian bagaimana dengan jangka waktunya? Apakah Bu Ayu menargetkan nih misalkan nanti saya bisa merubah atau anak ini ada perubahan misalkan kemandiriannya, kemudian tanggung jawab dan percaya dirinya, ini 3 aspek ini akan berubah dalam jangka waktu berapa lama Bu Ayu? Untuk jangka waktunya mungkin karena ini masih hari raya Ibu ya, mungkin setelah Kuningan ini akan saya langsung aplikasikan nih ke Bu, yang rencana yang akan saya sudah susun seperti itu. Jangka waktunya mungkin di sini kurang lebih saya berharap bisa 2 minggu sampai 1 bulan Ibu, karena ini dalam merubah proses perilaku kan juga memerlukan waktu yang cukup lama, tidak bisa Iya betul Bu Ayu. apalagi juga kita berkomunikasi dengan orang tuanya, dia meluangkan waktunya, entah di hari apa dia dapat, kita juga harus berkonsultasi terlebih dahulu. Iya, berarti karena kita Bu Ayu mau merubah perilaku kan seperti itu nggih? Nggih, Bu. Jadi butuh waktu yang agak panjang seperti itu Bu Ayu ya. Nggih, betul sekali Bu Eka. Siapa nih yang kira-kira dapat membantu Bu Ayu atau mengingatkan Bu Ayu untuk tetap menjaga komitmen dalam melaksanakan aksi nyata ini? Tentu yang pertama kesadaran diri saya perlu saya tingkatkan Ibu. Bahwa saya sudah berkomitmen, tentu saya harus memiliki kesadaran diri bahwa saya harus melaksanakan apa yang telah saya sepakati, apa yang telah saya putuskan. Namun di sisi lain saya juga memerlukan dukungan dari rekan sejawat saya yang selalu juga memantau atau memberikan arahan juga, selalu mengingatkan saya juga terhadap rencana saya ini, saling berkolaborasi dengan rekan sejawat, masalah yang saya hadapi seperti itu Ibu. Dan di sisi lain juga rencana ini juga harus memerlukan bantuan dari orang tua anak didik tersebut karena
di sisi lain selain saya di sekolah yang mendampingi anak didik saya, juga tentunya di rumah orang tua juga mendampingi anaknya. Jadinya sama-sama jalan antara di rumah dan di sekolah sehingga menemukan lebih cepat titik terangnya. Seperti itu, Ibu. Wah, hebat sekali Bu Ayu. Terima Kelihatan kasih, sekali Bu. sudah mau memiliki kesadaran diri, mau berkolaborasi juga itu sudah komitmen atau langkah yang baik untuk melaksanakan aksi nyata dari rencana Iya. Bu Ayu ya. Semoga harapan Bu Ayu nanti ke depannya bisa terwujud ya Bu Ayu ya. Iya, terima kasih Bu Eka. Astungkara bisa terwujud, bisa anak didik tersebut bisa berperilaku lebih baik lagi, seperti itu, Iya, Ibu. jadi nanti ini kan sudah semester 1 akhir ya Bu Ayu ya. Bentar, Jadi terakhir. nanti di semester 2 harapannya Bu Ayu dan bisa terwujud. Jadi nanti di semester 2 ke depannya lebih ceria anaknya. Nggih, Bu. Ya. Astungkara Ibu, astungkara sekali nggih, itu dia anaknya. Tadi juga sudah disebutkan dimulainya nanti setelah Kuningan berarti ya. Iya, setelah Kuningan saya akan implementasikan langsung. Jadi kesimpulannya setelah Kuningan Bu Ayu akan melaksanakan aksi nyatanya, rencananya, nanti berarti kita apakah bisa bertemu lagi Bu Ayu untuk saya bisa melihat mungkin perkembangan, kita bisa bercakap-cakap lagi. Tentu saja Ibu bisa. Iya, jadi ke depannya kita bisa membicarakan bagaimana perkembangan anak tersebut. Kan seperti itu Bu Ayu ya? Iya, nggih Ibu, benar sekali. Saling sharing nanti Ibu, nggih. Iya, sharing karena saya juga butuh pengalaman Bu Ayu untuk sebagai pengajar di kelas rendah, sedangkan pengalaman saya di kelas tinggi. Jadi kita saling bertukar informasi dan pengalaman ya Bu Ayu. Nggih Ibu, pastinya Ibu, kita saling berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak didik kita Ibu, nggih. Nah, mantap Bu Ayu. Nggih, sama-sama Bu Eka. Iya, terima kasih ya Bu Ayu. Nanti kita jumpa lagi. Nggih, terima kasih Bu Eka nggih, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau menuntun saya menemukan berbagai solusi menghadapi masalah ini. Terima kasih banyak Bu Eka. Iya, sampai jumpa Bu Ayu. Sampai jumpa Bu Eka. Iya. Bu Ayu. Nggih, Bu Eka luar biasa sekali, terima kasih juga nggih. Iya. Akhirnya bisa ya melakukannya ya setelah berapa Iya. kali latihan dari kemarin latihan Tepat. lagi, lihat video lagi, lihat pertanyaan-pertanyaan lagi, ternyata kita bisa melakukannya Bu Ayu ya. Iya, ternyata bisa Bu, dengan yakin selalu berusaha, pasti bisa, Astungkara bisa kita Ibu. Iya, jadi Iya. sekarang kita melakukan refleksi ya Bu Ayu ya. Iya, baik Ibu, kita lanjut ke refleksi Bu, nggih. Boleh saya izin mengetik dulu di Word, sebentar kita bahas sama-sama ya Bu Ayu ya. Nggih, boleh Ibu, silakan.
Bu Eka, mohon izin Iya Bu Ayu. untuk bertanya untuk umpan balik dari Bu Eka, apa yang Bu Eka rasakan saat di coaching? Perasaan saya sangat senang Nggih. karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan bimbingan atau tuntunan dengan tuntunan dengan tuntunan sehingga menemukan solusi dari diri saya sendiri gitu kayaknya ya. ya yang saya bacakan ulang Bu nggih. Yang Bu Eka rasakan saat di coaching yaitu saya merasa senang karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan tuntunan sehingga menemukan solusi dari saya sendiri. Oh enggak. Dengan tuntunan dari coach gitu aja kali ya. Dari coach ya. Apa dari rekan sejawat ya? Rekan dalam kurung aja Bu ya, rekan sejawat dalam kurung ya. Coach itu ya. Dari rekan sejawat atau dalam kurung coach gitu coach, aja. Iya. Sehingga menemukan solusi dari permasalahan. Kalau misalkan dengarkan sejawat nih Bu Ayu, kita kan tidak ngomong, ayo saya coaching, kan nggak seperti itu ya Bu Ayu ya. Tidak, kita kan tidak. Tadi kan, Iya tidak. Kita bilang ke teman, yuk kita ini bicara gitu aja ya. Iya. Kita mengajak seperti biasa aja Ibu. Tapi secara tidak langsung ada alur ceritanya di sana, begitu kan Bu Ayu ya? Ya, inggih Bu, seperti itu. Kita tidak membilang kalau bahwa kita tuh coach, tidak. Kita langsung aja. Misalnya ada permasalahan ya, kenapa kok mumet rasanya gitu. Ntar gitu. mengalir aja alur ceritanya. Gitu. Berarti tadi di sana oleh rekan sejawat gitu aja. Nggak usah dari coach itu nggak apa-apa. Iya. Saya ulang Bu ya lagi sekali nggih. Saya merasa senang dari Bu Eka niki saya merasa senang karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan tuntunan dari rekan sejawat sehingga menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Seperti itu, Ibu? Iya. Iya, baik Bu Eka, terima kasih. Nah, sekarang giliran Bu Ayu gimana? Nggih, baik Bu. Saya merasa senang bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, dan dengan tuntunan rekan sejawat, saya mampu menemukan solusi yang tepat untuk masalah saya. Saya mampu menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang saya hadapi. Yang tepat untuk masalah yang saya hadapi. Masalah yang saya hadapi. Iya, seperti itu, Bu Eka. Iya. Nah, kira-kira Bu Ayu, ini kan ada pertanyaan, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kira-kira apa ya dari kita tadi ya? Kalau saya mungkin kita lebih gini Bu, mengajukan, ini kan karena kita baru yang kedua Bu nggih. Kemarin kan kita latihan yang kedua, lebih gini aja, lebih memperbanyak aja, lebih sering untuk latihan berbobot aja, ngajak banyak berbobot. Itu aja, biar terbiasa nanti. Itu aja. Berarti meningkatkan kompetensi untuk itu ya, mengajukan pertanyaan berbobot itu aja. Iya. Baik Bu Ayu. Nggih.
Bu Eka sama Bu Ayu udah selesai. Nah, sampun Ibu. Waktunya Sudah 2 ya. menit lagi. Nggih, ini lagi mengetik untuk Refleksinya. refleksinya Ibu. Oke, silakan diskusikan. 2 menit lagi teman-teman akan kembali ke rumah. Nggih, baik Ibu. Baik. Bu Ayu, Nggih, berarti Bu Eka. untuk meningkatkan atau memperbaiki itu berarti kita berdasarkan hal yang perlu ditingkatkan ya? Iya, dari pertanyaan yang kita kan di sini kita masih memperbaiki di mengajukan pertanyaan lebih sering berbobot, maksudnya kita kan karena ini baru yang kedua Bu ya, seperti itu. Kemudian juga itu maunya tambahin gini Bu, refleksi untuk maksudnya kan selalu melakukan refleksi juga selain itu. Kan berkaitan juga dengan itu. Iya. Iya, ya. Baik Bu Ayu. Oke, Ibu Ayu dengan Bu Eka sudah selesai waktunya. Ibu sudah memanggil teman-teman untuk kembali ke room ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Baik Ibu, terima kasih. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah semua melakukan praktek coachingnya tadi. Dan di kelompoknya masing-masing juga sudah menyampaikan hasil refleksi dari latihan yang Bapak Ibu lakukan. Oke, sekarang selama 20 menit ke depan, Ibu Bapak akan saya pandu untuk melakukan penyampaian hasil refleksi diri coaching. Masing-masing kelompok, ini ada 5 kelompok, dapat waktu 4 menit saja. Silahkan diwakili saja, diwakili satu kelompok satu.
Apabila kelompok 1 kurang dari 4 menit, anggota kelompok yang lagi 1 boleh menambahkan sehingga waktunya 4 menit. Kita mulai dari 9.06, nanti pada 9.26 sudah selesai. Silakan dari kelompok 1, wakil kelompok 1. 9.10 sudah selesai. Bu Ayu Cynthia. Baik, terima kasih Ibu. Niki di share screen, Bu? Boleh, boleh. Oh, nggih. Boleh Baik, di share Ibu. screen, yang penting 4 menit. Begitu Oh, jam 10 Ibu cut. Ya, oke. nggih, baik Ibu. Mohon maaf Ibu masih share screen kah? Dorong gisat ya? Sampun kelihatan nggih, Bapak Ibu? Sudah, sudah. Nggih, baik, dari kelompok 1 adapun hasil refleksi pertama yaitu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu mampu melakukan teknik coaching dengan alur percakapan Tirta dengan baik dan mampu saling menghargai dan menyimak pembicaraan dengan baik. Di mana di sini saya dan Bu Eka melakukan percakapan Tirta sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya seperti itu Ibu. Kemudian di sini yang masih perlu ditingkatkan yaitu di sini meningkatkan lagi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Ini baru kita yang kedua kalinya melakukan percakapan, sehingga mungkin nanti ke depannya lebih sesering lagi latihan seperti itu Ibu, biar lebih memantapkan lagi pertanyaan dalam berbobotnya, seperti itu. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coaching ini yaitu kita tentunya melakukan kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari pada modul 2.2. Kemudian yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya yaitu terus berlatih mengajukan pertanyaan berbobot dan selalu melakukan refleksikan diri untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam melakukan coaching sehingga ke depan mampu melakukan coaching lebih baik lagi seperti itu Ibu. Di sini karena kita baru 2 kali untuk coachingnya mungkin nanti bisa kita berlatih lebih sering lagi sehingga untuk memantapkan pertanyaan berbobot sehingga mampu lebih baik lagi seperti itu Ibu. Kemudian untuk umpan balik dari rekan sejawat saya yaitu dari Bu Eka, beliau berkata bahwa saya merasa senang karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan tuntunan dari rekan sejawat sehingga menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Seperti itu Ibu, terima kasih. Oke, 1 menit untuk Bu Eka. Silakan ditambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk refleksi ini sudah kami diskusikan. Jadi yang sudah berjalan dengan baik itu kita sudah melakukan teknik coaching dengan menggunakan alur Tirta. Yang perlu diperbaiki sama saya dengan Bu Ayu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sehingga kedepannya kita harus terus berlatih dan melakukan refleksi sehingga dapat meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan coaching. Jadi Bu Ayu juga merasa senang dapat berkolaborasi dengan saya sehingga dapat menemukan solusinya dari masalah yang dihadapi di sekolah seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, tepat waktunya untuk kelompok 1. Jadi Ibu juga sudah menyaksikan tadi, memang benar sekali. Tapi sudah bagus kok, walaupun kalian bilang perlu latihan, tapi Ibu menyimaknya sudah bagus ya, sudah mantap sekali, sudah kayak coach profesional gitu ya. Mantap kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita lanjutkan ke kelompok 2.
Kelompok 2, silahkan salah satu bisa mengungkapkan, nanti yang lainnya menambahkan, seperti halnya kelompok 1. Mulai dari sekarang, nanti jam 9.15 berakhir. Silakan Bu Orma Dewi. Baik, terima kasih Ibu. Izin share screen Ibu Nge. Jadi di sini refleksi diri yang saya lakukan bersama coaching tadi itu adalah selama coaching ada beberapa aspek sudah berjalan dengan baik, melibatkan konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah yang berkembang menyenangkan, dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif oleh coach maupun coachee. Dan tentunya dari kami juga berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi. Di samping itu juga, dari coaching ini dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coachee dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide dan dalam memecahkan masalah. Nah, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki itu adalah sejauh ini percakapan tadi itu sudah cukup baik, tetapi terkendala dalam waktu yang terbatas tadi, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah kondisi kehadiran penuh seperti apa. Tentunya itu adalah tetap konsentrasi dan fokus kepada coachee agar proses coaching ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua itu adalah mempersiapkan daftar pertanyaan serta mengatur waktu dengan baik. Dan juga sebagai coach kita harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee tersebut. Nah, yang keempat yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu adalah lebih mendalami lagi pemahaman tentang alur tirta agar coaching dapat berjalan dengan baik, disertai dengan latihan berulang, tentunya untuk dapat hasil yang maksimal. Nah, untuk umpan balik itu adalah saya merasa sangat senang sekali tentunya bisa dibantu untuk mengatasi masalah, sehingga saya juga terbuka pikiran untuk mengenai hal-hal atau masalah-masalah yang saya hadapi, sehingga ada solusi dari masalah yang saya hadapi seperti ini. Tentunya dalam coaching ini, solusi itu didapatkan dari coaching itu sendiri. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, masih ada 2 menit lagi. Silahkan ditambahkan oleh anggota kelompok lagi satunya. Pak Agus. Terima kasih Bu dan rekan-rekan GP dan Bu PP. Jadi bisa saya tambahkan di sini tentunya adalah sesi latihan kemarin tentu kita mendapatkan suatu pembelajaran baru untuk lebih meningkatkan pada sesi aksi nyata tadi gitu Bu. Jadi dari kelemahan-kelemahan yang kemarin berusaha kita tutupi sehingga kegiatan aksi yang tadi berjalan lebih baik, jauh lebih baik, terutama dalam alur tirta itu sendiri. Jadi sudah lebih jelas yang mana tujuan, yang mana identifikasi, kemudian yang mana rencana tindak lanjut dan tanggung jawab itu sudah muncul di situ begitu. Kira-kira Ibu. Jadi intinya adalah penyempurnaan dari latihan yang kami lakukan kemarin begitu. Ibu, terima kasih kesempatannya. Oke, mantap ya. Jadi untuk kelompok 2 memang sudah lebih bagus dari latihannya kemarin. Itu artinya Bapak Ibu terus berproses belajar mendalami alur tirta ini untuk melakukan praktek-praktek coaching supaya lebih bisa membangkitkan coachee di dalam memecahkan masalahnya sendiri. Tampilan kelompok 2 juga sudah tidak kaku lagi. Jadi terus berlatih ya kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya izin Nanti share berakhir screen, Ibu. 16, 17, 18, 19 ya. Oke, lanjut. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Untuk refleksi dari latihan coaching atau yang praktek coaching yang sudah
kami lakukan tadi itu di mana saya dengan Bu Sri Yuliani itu untuk refleksinya yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu di mana yang baik dari Bu Sri Yuliani itu adalah sudah berkomunikasi dengan lancar dari sebelum-sebelumnya. Setelah itu bahasa yang digunakan dalam mengutarakan masalahnya kalau ibunya sebagai kuci itu sudah terjadi dengan luas, artinya sudah terbuka ibunya dengan masalah yang ingin diceritakan. Kompetensi untuk mencari solusi juga sudah baik dan ide-ide yang diutarakan itu bagus untuk diterapkan. Sedangkan untuk diri saya sendiri yang saat itu sebagai coach itu sudah hampir mulai fasih menggunakan alur tirta dalam percakapan kucing. Kemudian yang perlu ditingkatkan itu dalam proses coaching itu adalah memfokuskan diri untuk hadir sepenuhnya dalam proses coaching, tidak mudah terganggu oleh hal-hal lain yang tidak perlu kita tanggapi, itu yang perlu diperhatikan juga atau yang perlu ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Kemudian yang ketiga itu adalah apa yang dilakukan agar tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh dalam saat melakukan coaching. Itu otomatis yang ketiga kita menyediakan waktu khusus, itu pastinya waktu luang yang memang khusus kita siapkan untuk melakukan proses coaching, serta berusaha fokus mendengarkan apa yang dibilang oleh coachee kita, kemudian memberikan respon dengan baik kalau kita sebagai coach, kemudian respon-respon itu biar bisa juga tersampaikan dengan baik kepada coachee-nya kita. Kemudian apa yang kita lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya untuk kedepannya, pasti perlu lagi latihan-latihan agar lebih fasih lagi kita dalam melakukan proses coaching, serta membuat daftar pertanyaan yang berbobot dulu agar kita tidak lupa dengan alur tirtanya, agar bisa tersampaikan alur tirta dengan tidak kaku, dan membuat catatan penting dari masalah yang akan diutarakan oleh coachee-nya kita nanti. Kemudian umpan balik, di mana umpan balik yang diberikan oleh coachee saya, yaitu dari Bu Sri Yuliani, apa yang dirasakan setelah melaksanakan proses coaching itu, beliau mengutarakan setelah melakukan coaching, saya merasa lega, saya merasa mendapat respon dengan baik, dapat memiliki semangat lagi dan kemampuan lagi untuk melakukan rencana aksi, agar apa yang menjadi harapan saya itu dapat terwujud dengan baik. Seperti itu Ibu refleksinya saya hari ini. Ada 1 menit lagi, silahkan ditambahkan oleh orang kedua. 30 detik ya, 30 detik. Baik, terima kasih Ibu. Sudah sangat jelas tadi pemaparan dari Bu Sri Widya. Saya juga mengalami hal yang sama. Kami merasa kami mengalami peningkatan lumayan yang dari kemarin kita latihan sampai tadi praktek. Itu luar biasa, sudah ada peningkatan. Terlihat dengan jelas alur tirtanya sudah sesuai dengan sistematis, sudah terlihat. Dan selain itu juga terlihat juga coachee mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, dan dari segi coach sudah mampu menerapkan metode rasa dan mampu menjadi pendengar yang baik. Terlihat saat memberikan anggukan atau merespon dengan kata ya dan memberikan dorongan motivasi kepada coachee untuk mendapatkan untuk dapat menjalankan rencana aksi yang ditetapkan. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, bagus sekali untuk kelompok 3 ya. Jadi sudah ada peningkatan dari kemarin dan memang itu yang diharapkan. Dan peningkatan akan terus terjadi apabila Bapak Ibu terus berlatih ya. Kemudian kalau ada teman yang membukakan masalah kepada Bapak Ibu, ingat kita itu pendengar, kemudian mengarahkan mereka menemukan solusinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi tidak seperti dulu lagi kita langsung ngasih jawaban, menurut aku tuh begini gitu. Jadi arahkan mereka menemukan permasalahannya sendiri. Mantap untuk kelompok 3. Kita lanjutkan ke kelompok 4, silakan. 24 menit ke depan. 20 sampai 24 ya.
Silakan Pak Komang. Nggih, Bu. Oke, terima kasih atas Tiang izin share screen. Oke, mohon maaf Ibu Wayan, mungkin tiang kendala di sinyal niki, apa bisa tiang bacakan mantan nggih Boleh, tanpa share bacakan screen-nya? aja. Nggak apa-apa. Boleh bacakan aja. Nggih, terima kasih Bu Wayan. Niki hasil refleksi diri dalam praktek coaching tadi yang saya lakukan dengan Pak Gusti Ngurah, itu yang dapatkan dalam refleksi diri dengan apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, di mana yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu adalah cara percakapan kami yang ramah dan fokus serta saling menghormati dan menghargai. Selain itu, kami juga sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, sehingga terjadinya komunikasi dua arah yang menyenangkan, seperti ada kata-kata percakapan yang bisa membantu dalam meredakan suatu ketegangan seperti itu, Ibu. Di off aja kameranya Pak Mang. Nggak kedengeran. Waduh, terlempar ya. Oke, yang penting Ibu bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Komang bahwa sudah ada peningkatan gitu ya. Kita lewati saja Pak Komang bersama Pak Ngurah. Pak Ngurah, ada di tempat bisa menyampaikan nggak secara lisan? Coba Pak Ngurah, oke. Boleh di off aja kameranya nih, kalian berdua kok pas berpasangan dengan yang ini ya. Pak Ngurah silakan. Kelihatan Bu. Ya lagi 1 menit. Kan saya, Bisa. Kelihatan Bu. Bacakan aja. Oke. Baik, benar apa yang disampaikan Pak Komang tadi, bahwa selama diskusi itu untuk pelatihan coachingnya itu sudah berjalan dengan baik, yang mana kami mendapatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan keterampilan komunikasi yang sudah berjalan dua arah dan berjalan menyenangkan, serta kami mendapatkan dalam penyampaian ide serta kemampuan yang efektif kepada baik berperan sebagai guru dan individu lainnya, dan tidak ada penghakiman, serta kami berdua berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman serta memberikan solusi kepada coaching. Selanjutnya yang perlu diperbaiki yaitu mungkin penggunaan kosakata yang masih perlu disempurnakan, serta seorang coach harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan apa saja yang dapat menggali informasi serta menyesuaikan dengan alur tirta yang ditanyakan kepada coaching. Dan yang umpan baliknya yaitu saya merasa senang dan tenang karena saya dapat menyampaikan permasalahan kepada coach. Saya juga berkesempatan sharing mengenai permasalahan yang saya hadapi dan mencoba mengatasinya dengan menggali dan memaksimalkan potensi yang ada serta mendapatkan penguatan positif atas permasalahan yang dihadapi. Saya juga merasa nyaman karena coach membantu memberikan arahan melalui pertanyaan untuk pemecahan dari masalah yang saya hadapi dengan sabar dan santai, sehingga masalah yang saya hadapi bisa menemukan jalan keluarnya, Bu. Ya, yang jelas sama mungkin seperti teman-teman lainnya bahwa kegiatan praktek kedua pada sesi ruang kolaborasi ini berjalan lebih baik daripada kemarin, karena kemarin ya dengan waktu yang terbatas kita hanya baru bisa menentukan konsep-konsepnya,
Sedangkan untuk praktek tadi kita sudah dapat menuangkan ide-ide serta alur pembicaraan itu menyesuaikan dengan metode alur Tirta. Ya, sekian Bu dari pemaparan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4 sudah menyampaikan secara panjang lebar, tapi Ibu menangkap kalian sudah ada peningkatan, itu yang pentingnya karena persiapannya lebih matang. Apalagi nanti Bapak Ibu secara konsisten mampu menerapkan di lapangan, ingat tradisi mendengarnya itu ya. Jadi biar nak nenggel gitu mengasih tahu atau menggurui itu biasanya kita kan karena kita guru sih ya. Jadi kebiasaan gitu. Jadi kebiasaan itu diubah nanti untuk bisa menstimulus Koci untuk mencari solusinya sendiri. Gitu. Terima kasih Pak Ngurah. Kita lanjutkan ke kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Silakan. 9.30 sudah selesai. Oke, silakan Pak Made. Baik Ibu, izin untuk share screen. Baik, Ibu Fasil dan rekan-rekan CGP semuanya, di sini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi berdasarkan dari hasil coaching kami tadi berdua, saya, Pak Made dengan Miss Hima. Jadi, adapun yang pertama di sini apa yang sudah berjalan dengan baik selama proses percakapan. Jadi selama melakukan percakapan tadi, alur Tirta sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep coaching dengan menggunakan teknik rasa. Dan keterampilan komunikasi juga sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dari yang sebelumnya kemarin sudah menunjukkan adanya peningkatan dari sesi latihan kemarin. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi di sini kami ada beberapa keterbatasan dalam mengucapkan kata-kata baku. Jadi masih perlu menurut kami disempurnakan lagi karena tadi ada beberapa kata yang kami gunakan, baik saya maupun Miss Hima menggunakan bahasa sehari-hari. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan lagi. Dan kami juga satu lagi terpaku dengan ketersediaan waktu. Jadi pada saat melakukan coaching di sini saya dengan Miss Hima apakah waktunya sudah selesai atau kurang. Nah, jadi di sana mungkin karena waktunya itu ditentukan sehingga di sana sedikit kami mengalami kesulitan. Kemudian untuk yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi yang pertama di sini adalah meluangkan waktu secara khusus agar tidak mengganggu kegiatan lain dan tentunya membatasi diri dari hal yang akan mengganggu fokus dan konsentrasi pada saat pelaksanaan proses coaching. Dan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Jadi tentunya di sini kami melakukan refleksi diri mengenai apa yang sudah baik, kemudian apa yang masih perlu ditingkatkan, dan tentunya membagikan praktik baik ini kepada rekan sejawat sehingga kami dapat sekaligus mengulangi dan mempelajarinya lagi bagaimana kita mengimplementasikan teknik coaching ini secara berkesinambungan. Dan yang terakhir bagaimana perasaannya. Jadi perasaannya apa yang saya rasakan pada saat di coaching di sini tentunya saya merasa lega karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Dan di sini juga saya merasa perlu mengimplementasikan praktik baik ini kepada seluruh rekan sejawat yang ada di sekolah
sehingga nantinya secara tidak langsung bisa melaksanakan secara berkesinambungan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Oke, terima kasih Pak Made. Jadi pada intinya sudah ada peningkatan ya dari latihan kemarin. Sama seperti tadi, jadi saya ingin memotivasi Bapak Ibu bahwa ini adalah hal yang baru kecuali yang guru BK gitu ya. Jadi teruslah berlatih supaya benar-benar ilmu yang Bapak Ibu dapatkan di sini benar-benar bermakna dan bisa memberdayakan teman-teman. Itu yang penting ya. Jadi kita Bapak Ibu dapat kesempatan untuk lolos di guru penggerak ini biar bermakna lah bagi orang lain gitu ya. Jadi uh, kompetensi inti coachingnya itu perlu diterapkan. Mendengar, hadir secara penuh, melakukan pertanyaan berbobot, dan lain sebagainya itu yang penting ya. Ada keinginan untuk membantu teman. Jadi jangan cuek gitu. Itu yang terpenting ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kita akan beralih ke sesi berikutnya. Nah, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkatkan dibandingkan saat latihan coaching tadi? Dari pendapat kelompok 1 sampai kelompok 5, jadi Ibu melihat bahwa Bapak Ibu sudah ada peningkatan. Itu karena waktunya lebih panjang. Kalau kemarin itu karena singkat ya, tiba-tiba gitu harus berlatih gitu. Kemudian ini karena Bapak Ibu sudah membuat draft sepertinya. Jadi Ibu rasa dari CGP cukup refleksinya. Ya, cukup refleksinya dan dari refleksi kelompok 1, kelompok 5 itu sudah terangkum bahwa Bapak Ibu memang sudah ada peningkatan gitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah berproses. Sekarang Ibu hanya minta dari Ibu PP berdua saja refleksinya. Silakan Ibu PP. Ya, misalnya duluan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Darti. Ya benar yang disampaikan Ibu Darti, CGP tadi sudah sangat luar biasa untuk alur coaching Tirtanya sudah lebih baik dari kemarin. CGP sudah yang menjadi coach sudah menjadi pendengar aktif sehingga coachingnya merasa lebih nyaman dalam menyampaikan permasalahannya. Memang benar untuk membuat pertanyaan berbobot hanya diperlukan latihan saja dan jam terbang. Pokoknya CGP-nya luar biasa sekali. Terima kasih Bu Darti. Oke, terima kasih Miss. Jam terbang itu penting sekali ya. Begitu Bapak Ibu CGP sudah diapresiasi sangat positif oleh Ibu PP-nya. Terima kasih Miss Hane. Silakan Ibu Ari. Baik, terima kasih Bu Darti. Jadi dari tadi saya sudah mendengarkan bagaimana praktek coachingnya dan sudah meningkat dari kemarin. Dan tidak ada pemberian solusi, mereka semua sudah memberikan pertanyaan yang terbuka. Jadi si coach itu sudah menemukan jawabannya sesuai dengan potensi yang dimilikinya sendiri. Itu saja, terima kasih. Oke, ini kebetulan guru BK nih biasa men-coaching ya siswanya itu. Jadi begitu Bapak Ibu pendapat dari Ibu Ari. Jadi hebat sekali kalian walaupun masih amatiran gitu ya karena baru kemarin dan hari ini, tapi sudah bagus gitu apalagi diterapkan secara konsisten ya Ibu PP berdua ya. Jadi kita patut berbangga hati dengan ke-10 CGP hebat kita ini. Ya, terima kasih untuk Bu PP dan Bapak Ibu semuanya. CGP hebat, pagi ini kalian tampil dengan sangat baik. Oke, karena sudah tidak ada yang perlu lagi kita diskusikan dari segi refleksi dan latihan coaching ini, kita berada pada sesi terakhir Bapak Ibu, yaitu refleksi KSPS. Ya, Bapak Ibu silahkan lihat chat room-nya. Ibu akan mengirim link untuk Bapak Ibu isi.
Silakan dibuka. Sudah bisa dimulai, Bu? Bisa? Bisa. Ibu kasih waktu 4 menit untuk mengisinya. Nanti kalau belum selesai, bisa dilanjutkan 1 jam ke depannya. Bapak Ibu, jawaban untuk jika Anda sebagai kepala sekolah itu terkait dengan modul 2.3 ya, supervisi akademik berbasis coaching ya Bapak Ibu ya. Jangan yang umum aja, berbasis akademik berbasis coaching. Itu jawabannya. Tapi udah ada yang benar tadi. Ini Bu Imadara sudah pas ini jawabannya. Bu Ayu Cynthia, fokus saja langsung ke supervisi akademiknya Bu Ayu. Jika Anda sebagai kepala sekolah. Supervisi akademis berbasis coaching-nya. Oke Bapak Ibu, mungkin sebentar lagi bisa dilanjutkan. Nanti Ibu akan lihat di drive-nya jawaban Bapak Ibu ya. Ingat jawabannya ini adalah terkait dengan modul 2.3 itu supervisi akademis berbasis coaching ya. Jadi sikap Bapak Ibu
apabila Bapak Ibu sebagai kepala sekolah maupun sebagai pengawas adalah ke sana alurnya. Oke, Ibu stop sharing dulu, Bapak Ibu di off mengerjakan itu. Kita akan beralih ke sesi berikutnya, yaitu Bapak Ibu akan mendapatkan tugas untuk demonstrasi konseptual. Nah, untuk demonstrasi konseptual, Bapak Ibu silakan baca LMS-nya dulu, ya. Bapak Ibu akan saya bagi menjadi ada tiga orang ini karena ada 10, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nanti jadi ada 3 kelompok Bapak Ibu ya. Ibu akan data siapa yang tempat tinggalnya berdekatan gitu. Nanti ada satu kelompok anggotanya itu 4 orang. Nanti yang satu itu supaya bisa membantu temannya gitu. Kelompok yang Bu Ayu Cynthia dekat sama siapa? Nih Bu, saya Tempatnya. sarang Pak Agus dekatnya nih Kak Bu. Lagi satu? Dekat tempat tinggalnya Ki Bu, napi Ya, tempat tinggal ya, tempat tinggal. Tempat kerja, tempat tinggal boleh? tempat kerja saya sarang Pak Agus, dekat juga tempat tinggalnya, nggak terlalu jauh. Kemudian Lagi satu. lagi satu Pak Made ya? Pak Made. Pak Made ya. Pak Made Iya. dari Kerobokan ya Pak ya? Ya, saya dari Kerobokan. Oh ya, Kelot. dekat-dekat. Ya, Ini bisa. karena saya juga dari Kerobokan juga Ibu. Oke. Boleh, berarti itu berdasarkan tempat tinggal atau berdasarkan tempat kerja juga boleh ya. Yang jelas kan satu tempat kerja sama Pak Agus, Bu Ayu ya? Ini benar Ibu, satu pekerjaan nih Kak. Oke. Pak Gusti gimana? Pak Gusti, resennya? Yang terlempar tadi Bu. Oh gitu, ya. Sekarang Bu Ayu Cynthia udah, Pak Agus sudah, Pak Adiase. Bu Eka dekat sama siapa? Napinya nih Bu. Untuk napinya. Bu Eka ya. Ibu supaya Saya bisa ini lagi pengawasan, Bu. dekat sama siapa? Sepertinya Wilayahnya. sama Bu Warma. Bu Warma di Jimbaran ya? Ya. Lagi-lagi Di satu. Kutuh Ibu. Oh, di mana? Di Kutuh Pandawa. Lagi satu. Kayaknya sama Pak Ngurah deh Bu, karena Pak Ngurah kan di Nusa Dua, hampir sama, deket Oh kayaknya. ya. Sama Pak Ngurah bertiga ya. Oke, Bu Eka, Bu Warma sama Pak Ngurah. Sekarang yang ketiga, berarti yang ketiga kan Bu Sriwidya. Kan gitu jadinya. Bu Sriwidya. Lagi Ibu Yuli di mana? Bu Sri Yuliani di mana? Saya di Denpasar, Bu. Deket sih juga sama Bu Sriwidya, sama Miss Hima. Oh Sama-sama iya. di Denpasar. Sri Yuliani. Boleh saya juga dari Denpasar. Sri Yuliani, Ibu Hima. Sekarang Pak Komang yang ini, Pak Komang tinggal di mana atau kerja di mana Pak Komang? Yang di Denpasar, Bu. Tapi kerjanya di Tuban. Ya. Pak Komang sekarang milih tempat kerja di Tuban apa tempat tinggal di Denpasar? Kalau memilih Denpasar berarti satu kelompok sama Bu Sriwidya. Kalau di Tuban sama siapa kalau gitu? Kalau di Tuban sih nggak ada Ibu, karena kan tempat kerja di Tuban itu yang sendiri yang ikut CGP ini. Oh berarti jadi ke Bu Sriwidya aja ya, satu kelompok ya? Iya, Denpasar berarti tiang niki. Oke. Untuk kelompok ini, kelompok demonstrasi konseptual ini, Bapak Ibu harusnya berkelompok bertiga. Satu sebagai supervisor, ada 3 siklus nanti. Siklus 1 misalnya, satu sebagai supervisor, satu sebagai coach, satu sebagai kuci. Jadi supervisor itu istilahnya Bapak Ibu jadi kepala sekolah yang melihat gurunya melakukan supervisi kepada kucinya, kepada murid atau melakukan proses coaching kepada temannya gitu. Jadi CGPA sebagai supervisor, CGPB sebagai coach, CGPC sebagai kuci. Itu siklus pertama. Siklus kedua, CGPB sekarang sebagai supervisor, CGPC sebagai coach, CGPA sebagai apa? Bapak Ibu? Kuci.
Coaching ya. Sekarang CGP C jadi supervisor, CGP A jadi apa? Coach. Coach. CGP B jadi apa? Coach. Oke. Nah, seperti itu ya. Ibu ulang, konsentrasi ke sini. Siklus 1, CGP A jadi supervisor, CGP B jadi coach, CGP C jadi coachee. Siklus 2, CGP B jadi supervisor, CGP C jadi apa? Coach. Jadi coach. CGP A jadi Coachee. Oke. CGP sekarang siklus 3. CGP C jadi supervisor, CGP A jadi apa? Coach. CGP B jadi apa? Coaching. Oke. Sekarang itu untuk kelompok 1 dan 2 lunas. Sekarang untuk kelompok 3. Kelompok 3, Bu Sriwidya, Bu Sri Yuliani, dan Miss Hima ini silakan lakukan alur itu. Sekarang bantu Pak Komang untuk, ini agak-agak berat berarti ini, dia bisa pernah menjadi supervisor, dia pernah menjadi coach, dia juga pernah menjadi coachee. Bertiga ini membantu. Ya, Pak Komang itu, jadi buat alur baru lagi, supaya Pak Komang itu ada yang membantu, dia pernah menjadi supervisor, dia pernah menjadi coach, dan dia pernah menjadi coachee. Bertiga kalian membantu Pak Komang. Bagaimana? Bapak Ibu sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ya, kelompok 4. Pokoknya untuk kelompok 4 untuk membantu Pak Komang secara penuh supaya dia bisa mengalaminya seperti yang Bapak Ibu alami. Jadi semua orang pernah menjadi supervisor, pernah menjadi coach, pernah menjadi coachee gitu. Pak Komang juga mengalaminya seperti itu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silakan lihat di LMS demonstrasi kontekstual ya. Karena ini semua sudah Ibu atur berdasarkan kedekatan wilayah atau kedekatan tempat kerja, bagaimanapun caranya, silakan Bapak Ibu lakukan perekaman secara langsung tanpa menggunakan media. Dalam arti tanpa menggunakan Jimit atau media online lainnya. Jadi secara langsung. Silahkan baca lebih jauh di LMS seperti apa tagihannya. Ya. Oke, lebih jauh Bapak Ibu silakan nanti kita komunikasi di WA Group. Cermati dulu tagihan dari demonstrasi konseptualnya. Ya. Nah itu untuk tugas berikutnya. Untuk yang sesi selanjutnya adalah kita berfoto bersama lalu kita akan berdoa. Pak Gusti Ngurah, ada pertanyaan silakan. Maaf Bu, untuk pembagian kelompoknya apa sudah Bu? Saya tadi soalnya terlempar jadi keluar dari diskusi tadi Bu. Oke, sudah. Ibu ulang kalau gitu ya. Pembagian kelompok ini berdasarkan kesepakatan, boleh kedekatan tempat kerja maupun kedekatan tempat tinggal. Berdasarkan tanya jawab yang Ibu lakukan tadi, untuk Bu Ayu Sintia itu akan berkelompok dengan Pak Agus dan Pak Madi Adiase. Kemudian itu berdasarkan kedekatan tempat kerja, ya, dan tempat tinggal juga gitu. Kemudian Bu Ayu Sintia itu satu tempat kerja dengan Pak Agus. Kemudian yang kedua, Bu Eka dengan Bu Warma dan Pak Ngurah satu kelompok berdasarkan kedekatan tempat kerja ya dan tempat tinggal. Silakan diatur di tempat siapa melakukan ini yang nyaman gitulah ya. Kemudian yang ketiga tadi udah Bu Sriwidya, Bu Sri Yuliani, Miss Hima dan Pak Komang itu bertempat tinggal di Denpasar. Bu Sriwidya tempat tinggalnya di mana? Saya Denpasar Timur, Ibu. Oh ya, yang penting kan masih di Denpasar dan Bandung gitu ya, enggak apa-apa. Di mana ketemu di yang tempat yang nyaman gitu ya, yang bisa melakukan perekaman. Oke, sudah Pak Ngurah? Ya. Sampun Bu. Kalau sudah kita akan melakukan foto bersama. Bu Miss Hima mana nih Bu Ketua Kelas? Miss, silakan ditunjuk Miss. Ya Bu, baik terima kasih Bu Darti. Saya langsung tunjuk saja teman-teman yang akan membantu kita untuk berfoto.
Siapa yang belum saya tunjuk ya? Pak Komang, kira-kira nggak bisa ya Pak Komang ya? Pak Komang nggak bisa ya? Misi Ma, mohon maaf, sinyalnya ini. Iya, siapa? Siap, Bu Sriwidya deh, Bu Sriwidya. Silakan Bu. Kalau saya tidak bisa terlihat semua, Ibu, hanya 4, 6, terus berdelapan dan berempat sisanya. Jadi 2 layar dia, Bu. Oke. Oh, oke deh, Bu. Bu Sri ya, kalau gitu. Bu Sri Yuliani. Siap, Bu Ketua. Tentukan gaya, Miss. Waduh, saya yang nentuin gaya nih. Jempol gini aja kali ya? Gini. Ya, jempol. Ya, Bukan, politik soalnya nggak boleh gini-gini. Oke. Sudah ya? Oke. Ya. Semua. 1, Satu. 2, 3. Tahan ya, sudah. Lagi, Miss. Gaya apa ya? Nanja aja dah. Nanja. Gaya nanja. Ya. Oke, wait. Gaya nanja. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Miss. Sudah. Lagi, Bu. Lagi. Sudah, cukup. Cukup. Oke, cukup teman-teman. Sudah banyak foto kita. Cukup ya 2 aja ya. Nanti kebanyakan gaya kayak fasilitatornya nanti. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Kita akan tutup dengan doa bersama, sujud syukur gitu ya pada Tuhan karena Bapak Ibu sudah melakukan perekaman dengan sangat baik. Nanti Ibu tunggu di unggahannya ya Bapak Ibu ya. Khusus untuk kelompok 1, besok Ibu akan kasih linknya supaya bisa melakukan pemotongan itu mana yang bagian kalian untuk mengunggah tugasnya. Nah, seperti itu. Untuk kelompok lain silakan sudah bisa mulai atau mungkin menunggu sampai besok gitu silakan. Ya, yang penting tidak lewat dudet Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa ini menggunakan rubrik. Salah satu penilaiannya adalah tidak boleh lewat dudet. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu supaya Bapak Ibu yang sudah bagus-bagus terkurangi nilainya hanya karena lewat dudet gitu. Jadi ikan sepat, ikan gabus ya Bapak Ibu ya, lebih cepat lebih bagus. Nah, seperti itu. Jangan unda-unda pekerjaan karena akan datang lagi pasti pekerjaan lain yang menanti untuk Bapak Ibu dikerjakan. Oke, kita akan berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Doa boleh diakhiri. Kepada Ibu PP berdua, terima kasih atas kehadirannya sudah membersamai CGP kesayangan kita bersama. Semoga CGP yang kita dampingi tetap berproses dengan penuh semangat dan masuk bersama, keluar bersama. Itu yang penting ya. Ya Bu Mas Tenggara. Semangat dengan para santi. Om Santi. Baik, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak.